apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik semuanya. Nah, berjumpa lagi dengan kami di Sekolah Minggu di Udara bersama Kavita, Tante Emma, dan Kriwil. Nah, kita mau memulai sekolah minggu kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dalam seminggu ini. Tuhan, sebentar kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tante Emma yang akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami siap memuji Tuhan. Sama-sama kita bilang amin. Wah, are you ready guys? Yes, I'm ready. Wah, kurang semangat nih, kurang semangat. Udah pada sarapan belum? Sudah ya. Harusnya. Oke, semangat yang mana? Are you ready guys? Yes, I'm ready. Wah, nah kita udah semangat. Kita mau nyanyi lagu baru kayaknya nih, kita mau belajar sama-sama ya. Iya. Lagunya Tuhanlah Penjagaku. Siapa percaya Tuhan Yesus menjaga kita? Aku. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah keselamatanku, aku takkan goyah lagi. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah keselamatanku, aku takkan goyah. Aku takkan goyah. Aku takkan goyah. Sekali lagi. Aku takkan goyah. Wah, kita punya Tuhan yang hebat ya Kavita, Tante Emma. Jadi kita jangan goyah. Yes. Nah, karena itu Tuhan itu sangat baik. Kita mau nyanyi seindah-indahnya pelangi. Siapa yang pernah lihat pelangi? Indah kan? Siapa yang ciptakan? Tuhan. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku, lebih sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terhebat, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamat.
mendengarkan firman Tuhan. Silakan Tante Amin. Emma. Iya. Selamat pagi adik-adik, pasti semua sudah mandi, sudah sarapan, dan kita akan mendengar cerita pagi ini. Kita masih di cerita berseri loh adik-adik, jadi judul cerita seri itu God Lead Me. Iya. Ya. Nah untuk hari ini kita akan dengar cerita yang judulnya, pasti adik-adik suka juga ya. Siapa idolamu? Iya, siapa ya Siapa idola? ya? Ya? Idola Dari Krius, Keluaran pasal 32 dan pasal 34. Nah, minggu lalu siapa yang sudah menghafal 10 hukum Tuhan? Ada tante, ada banyak. Tapi kita saksikan videonya minggu depan ya. Biar yang belum sempat mengumpulkan segera-segera. Iya, ayo. gitu. Yang sudah hafal dibuatkan video Iya. dan kirim ya Iya. supaya bisa ditampilkan minggu depan. Yang challenge itu. Iya. Iya. Mm-mm. Nah, sekarang ceritanya Musa sudah kembali lagi ke Gunung Sinai, Iya. ke atas Gunung Sinai karena Musa mau berbicara dengan Allah. Puncak Gunung Sinai dipenuhi awan yang menunjukkan kemuliaan hadirat Tuhan. Bangsa Israel tidak boleh mendekat ke gunung, apalagi naik ke atas Gunung Sinai. Mereka hanya boleh tinggal di kaki gunung menunggu Musa. Tante, selama bangsa Israel menunggu Musa di kaki gunung, mereka boleh melakukan kegiatan mereka seperti biasa enggak? Boleh, Iya, ibu-ibu boleh masak. masak, Oh, masih bapak-bapak boleh. bisa bekerja, dan anak-anak bisa bermain-main. Cuman mereka tidak boleh dekat dengan Gunung Sinai. Mengapa tante? Mengapa mereka tidak boleh mendekat ke Gunung Sinai itu? Kalau mereka mendekat, nanti mereka mati loh. Karena Tuhan sudah mengingatkan mereka tidak boleh. Mereka harus berada jauh dari Gunung Sinai. Karena kemuliaan Iya. Allah memenuhi Gunung Kemuliaan Allah. Sinai. Iya. Nah, jadi selalu Tuhan kasih peraturan. Iya. Maksudnya peraturan supaya bangsa Israel itu taat. Iya benar. Untuk kepada menguji peraturan. ketaatan bangsa Ya. Israel ya tante. Nah, setiap hari bangsa Israel melihat ke atas puncak gunung. Kapan ya Musa sudah naik? Sudah 1 hari, sudah 2 hari, lama ya, sudah Tante? 1 minggu kok. Nggak Musa belum turun-turun juga Lama dari ya? Gunung Sinai. Iya, lama. Lalu setelah sudah 1-2 minggu Musa belum juga turun, mereka mulai berkata satu dengan yang lain. Ada yang berkata, barangkali Musa sudah mati di puncak gunung. Waduh, Yang lain lagi katakan, ya kalau Musa sudah mati di atas puncak gunung, mengapa kita lama-lama di sini? Di sini tidak ada apa-apanya. Kita perlu seorang pemimpin. Yang lain lagi ikut ngomong, benar sekali, tempat ini sunyi, tidak ada mall, tidak ada tempat bermain. Lalu yang lain lagi berkata, kita perlu seorang pemimpin yang dapat kita lihat, yang akan memimpin kita. kenapa sih bangsa Israel punya pemikiran yang aneh-aneh kayak gitu? Iya benar. Kan Musa sedang bertemu dengan Allah di puncak Iya. Gunung Sinai. Iya, Nanti juga Musa kan akan turun kalau sudah selesai kan? Iya, nggak sabaran. Tapi Mereka bangsa nggak Israel sabar ini tidak banget. sabaran. Dan ucapan-ucapan yang mereka ucapkan itu mempengaruhi satu dengan yang lain. Sehingga semua bangsa Israel jadi bingung, jadi kacau ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Harun, kakaknya Musa. Mereka ke Harun. Lalu mereka berkata kepada Harun, Pak Harun, buatkan kami satu Allah yang dapat kita lihat. Yang dapat berjalan di depan kita seperti Musa. Karena kita tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan Musa di atas puncak gunung. Barangkali dia sudah mati di sana. Aduh, kenapa sih bangsa Israel ini minta hal-hal yang aneh seperti itu? Iya benar sekali, aneh banget. Terus apa tante yang dilakukan sama Harun? Iya, karena ketidaksabaran dan mereka begitu ngotot. Jadi
Harun bilang, oke, bawalah semua barang-barang emas yang kalian punya, bawa kepadaku. Buat apa itu? Jadi mereka bawa semua barang-barang Iya, emas, buat apa, anting, Tante? cincin, kalung, segala Buat macamnya. apa itu, buat apa? Mereka bawa. Lalu Musa melebur emas itu dan membuat satu anak lembu emas. Aduh. Mereka buat patung ya Tante? Iya, Iya. kelewatan Lalu banget. waktu mereka melihat anak lembu emas itu, mereka bilang, ini adalah Allah kita yang sudah memimpin kita keluar dari Mesir. Aduh, kelewatan banget ya. Mereka, waduh. Iya. Lalu apa yang mereka Benar nih lakukan? bangsa Israel emang. Mereka bersorak-sorak, mereka bersuka cita karena sekarang mereka ada pemimpin lembu emas. Lembu itu jadi yang akan pemimpin? memimpin mereka. Jadi Lembu mereka menyembah, mereka bernyanyi-nyanyi. Lalu pasti Tuhan marah nggak? Iya. Iya, pasti Tuhan Pasti Tuhan marah marah itu tuh, lihat Tante. perbuatan bangsa Israel. Aduh. Tuhan tahu nggak? Tahu. Pasti Pasti Tuhan tahu. Walaupun Tuhan sedang bertemu dengan Iya. Musa di atas puncak gunung, tetapi apa yang terjadi di bawah Tuhan ini pasti Tuhan tahu. tahu. Iya. Nah, jadi Tuhan marah waktu tuh pasti. Tuhan mengetahui itu, Tuhan berkata sama Musa, Musa, sekarang juga engkau turun mendapatkan bangsa Israel karena mereka telah membuat patung dan menyembah kepada patung tersebut. Aku Allah yang akan menghabiskan mereka semua dan aku akan memunculkan dari dirimu satu bangsa yang besar. Musa bilang, Tuhan jangan, ampunilah bangsa Israel. Nyatakan anugerahmu, kasih sayangmu, berilah kesempatan yang kedua kepada bangsa Israel. Musa memohon Iya. keampunan atas nama bangsa Israel ya. Lalu Musa turun dari puncak gunung. Di tangan Musa itu ada 2 loh batu. 2 loh batu. Isinya? Di mana 10 perintah yang minggu lalu kita hafal. Iya. Iya. Tuhan kan sampaikan kepada bangsa Israel. Jadi Iya. waktu Musa naik, Tuhan tulis dengan jari Tuhan di loh batu itu 10 hukum Tuhan. Oh, Tuhan yang Lalu tulis. itu dibawa oleh Musa turun ke kaki gunung. Nah, sementara dalam perjalanan ada Yosua. Jadi mereka Yang bersama berdua Musa. turun. Terus Yosua bilang kepada Musa, Pak Musa, kedengaran ada suara rame-rame. Iya. Ada sorak perang barangkali ya. Musa Iya. bilang, bukan sorak peperangan. Ini sorak orang menyanyi saut-sautan. Jadi waktu mereka sampai di kaki gunung, mereka melihat bangsa Israel sedang memuja-muja, sedang menyembah kepada patung lembu emas itu. Mereka sedang bermakan-makan, makan-makan di pora ya, depan Tante? patung itu. Waduh, Lalu makan di depan patung. Musa marah. Iya, pasti Musa marah banget tuh. Tahu. Musa kan lagi pegang 2 Iya, loh 2 loh batu itu. batu itu. Langsung Musa Tante? lempar 2 loh batu itu. Pecah dulu Tante. Loh batu itu hancur. Waduh. Lalu Musa ambil patung lembu emas Ya. dilebur lagi dan ditumbuk-tumbuk sampai halus. Lalu Musa menebarkan abunya itu di air. Lalu Musa suruh bangsa Israel minum air itu. Bagus itu Musa, bagus. Bagus, Iya, bagus, benar. bagus. Memang Iya. bangsa Israel tuh harus diberi hukuman atas Iya. perbuatannya. Iya benar Vita. Iya. Waktu bangsa Israel lihat Musa marah seperti Iya. itu, mereka jadi terdiam. Mereka pasti takut. Enggak lagi nyanyi-nyanyi, Kaget. enggak lagi menari-menari. Iya. Mereka berdiam dan mereka menyadari bahwa mereka sudah bersalah, mereka Iya. sudah berdosa, apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Padahal mereka baru saja diberitahu Allah tentang hukum, 10 hukum itu kan. Iya. Iya. Ayo, hukum yang pertama apa? Aku Masih ada yang yang tahu. Aku tahu apa Ya. itu hukum yang pertama. Ayo. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terus Iya. hukum yang kedua apa? Yang kedua itu Tan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepada patung itu, nggak boleh. Pintar sekali. Tapi bangsa Israel gampang Iya. berubah. Baru dengar
sudah lupa. melakukannya Padahal lagi. waktu mereka ditanya mau taat nggak, mereka bilang iya, Iya, mau mau taat. taat. Tetapi setelah itu mereka berubah pikiran. Mereka membuat hati Tuhan menjadi marah dan sedih kepada mereka. Lalu Musa datang kepada Harun. Iya. Musa bilang, Harun, kenapa kamu bikin sampai bangsa Israel berbuat dosa seperti ini? Lalu Harun bilang, aduh Musa, aku ini sudah nggak tahan karena mereka datang minta, mohon supaya saya membuat mereka Allah lain. Karena mereka pikir kamu sudah mati di atas puncak Gunung Sinai. Jadi daripada aku dimarahin, diomelin terus, ya aku bilang bawa semua barang-barang emas. Jadi aku buatlah patung anak lembu emas. Harunnya nggak tegas ya, Ternyata Harun tidak Tegas. tegas ya, Iya, dalam tidak kepemimpinannya. berani dia untuk bilang Harun membiarkan bangsa Iya. Israel melakukan sesuai keinginan mereka yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. iya, Lalu betul. hari berikutnya Musa berkata kepada bangsa Israel, kalian sudah berdosa. Sekarang aku harus naik ke atas puncak Gunung Sinai lagi bertemu dengan Allah, memohon keampunan dari Tuhan. Ya, lalu Allah bilang, oke Musa, karena engkau sudah menghancurkan 2 loh batu yang Iya. di pertama, sekarang kamu mesti buat lagi 2 loh batu dan bawa naik ke atas. Jadi Musa naik ke atas lagi dengan 2 loh batu itu. Dan di atas itu Tuhan ulangin lagi itu 10 hukum dan Musa harus tulis di atas loh batu itu. Musa berada di atas Gunung Sinai 40 hari. Wah, 40 hari. Lama juga ya, 40 Iya. hari. Hari itu. Nah, dan bangsa Israel harus menunggu dengan sabar sampai Musa turun dari Gunung Sinai. Nah, jadi pelajaran kita hari ini, kita diingatkan oleh hukum pertama dan kedua bahwa tidak boleh ada patung apapun dan kita tidak boleh menyembah Iya, kepada tidak patung boleh. tersebut. Jadi Tuhan mau kita hanya menyembah kepada Tuhan saja. Karena Harus dialah menyembah Allah hanya kepada satu-satunya Tuhan Allah yang yang benar, benar. Allah yang menciptakan alam semesta dan Dia yang menciptakan manusia. Nah, adik-adik mungkin tidak buat patung seperti Iya, yang betul. dibuat Harun ya. Mungkin bukan Tapi sadarkah adik-adik, ketika adik-adik terlalu ngefans ya Ngefans. kepada seseorang atau satu hal, itu Iya. juga bisa menjadi sampai memuja-muja tante. berhala. Iya, itu nggak Contohnya boleh. apa ya? Itu tuh tante K-pop. Oh, Waduh, iya anak-anak sekarang itu Iya. ya. Kalau udah Wow. lihat K-pop, mereka teriak-teriak histeris tante. Terus itu juga kalau nonton drakor, itu bisa lama Boleh, ya. sekali. Wow. Baca Alkitab bentar, Iya. tapi nonton drakor Lupa, bisa Tante. lama. Oh, adik-adik sudah memberi waktu yang terlalu banyak untuk itu ya. Hal-hal itu yang tidak ada gunanya. Iya. Lalu adik-adik menjadikan itu jadi idola kalian. Kalau nggak ada itu, wow, bisa ngamuk-ngamuk ya. Itu sama kayak berhala ya tante. Itu jadi berhala. Jadi Iya. adik-adik harus ingat dan sadar Tuhan tidak suka itu. Tuhan mau kita hanya mau menyembah kepada Tuhan. Kita boleh senang dengan seseorang, boleh. tetapi jangan terlalu Iya. sampai Berlebihan. kita mengidolakan dia, Iya. sampai tidur pun mimpi-mimpi dia. Iya. Nggak boleh Nggak kan? boleh tante. Terus Iya. juga tante game online. Hah? Sampai Game lupa online. belajar. Main terus, dipikirannya game Itu terus, terus, tante. Itu iya. juga jadi berhala kan? Begitu bangun tidur buka mata Game. langsung Handphone. Iya, Waduh. gadget. Belum berdoa, Iya. apalagi baca Alkitab. Waduh. Iya. Jangan-jangan makan juga lupa berdoa. Lupa tante. Itu dia. Jadi, adik-adik, Tuhan tidak mau kalau adik-adik mengidolakan
semua itu ya game, K-pop dan sebagainya ya. Nah, boleh tetapi ada waktunya, ada batasnya. Tidak terus-terusan ya. Nah, jadi Tuhan juga adalah Tuhan yang cemburu loh. Iya. Kalau kita terlalu ke situ, Tuhan bilang, wow, waktunya untuk aku sudah diambil untuk itu semua, ya kan? Nah, Tuhan juga nggak senang, oke? Iya. Jadi kita harus hati-hati ya, menyembah Tuhan Yesus saja, ya. Iya. Kan kalau ada masalah, kalau kita ada masalah kan yang itu tuh K-pop, game online atau sebagainya kan nggak bisa menolong kita kan? Betul, itu tidak Cuma bisa Tuhan nolong. yang bisa menyelamatkan kita. Iya, yang bisa tolong kita hanya Tuhan. Jadi kita harus menyembah Tuhan saja. Iya, Amin. betul. Ya? Oke. Berarti kita harus mengidolakan Tuhan Yesus ya Tante. Iya. Kalau gitu Kriwil mau deh ngefans sama Tuhan Yesus. Iya dong, harus Iya. ngefansnya sama Tuhan Yesus saja. Iya, jadi Tuhan Yesus idolaku. Iya. Ya, Tante, Kak Vita. Iya. Kan minggu ini, Minggu ini. kenapa ya Minggu kita ini tanggal pakai berapa nih? Minggu ini tanggal berapa? 21? 21. Iya, kenapa Maret kita ya? pakai bajunya Iya, samaan Maret, ya? Kita pakai samaan Iya. sampai Kriwil juga pakai Iya. seragam. Iya, ya? kenapa ya? Soalnya sekolah minggu di udara ulang tahun yang pertama. Iya, pertama benar, Kriwil. Nggak terasa ya, udah 1 tahun loh sekolah minggu Iya. di udara menemani adik-adik semua setiap minggunya. Nggak pernah absen loh sekolah minggu di udaranya. Iya. Nah, sekarang berarti kita mau apa nih? Mau Rayain. ngerayain. Ya. Oh. Gimana nih, Tante? Ngerayain ya? Ya, puji Tuhan, tidak terasa sekolah minggu di udara sudah bisa menjadi berkat buat Iya. adik-adik yang setia mengikutinya. Kami selalu berusaha dengan pertolongan Tuhan agar acara sekolah minggu di udara dapat terus menjadi berkat buat banyak anak-anak yang rindu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau saksikan video slide sekolah minggu di udara dari mulai yang pertama sampai minggu kemarin. Ya, kita lihat bagaimana perjalanannya dalam video ini. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say.
Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. Hai, saya Jove mengucapkan selamat It's ulang your tahun untuk Sekolah Minggu di Udara. Happy Ulang tahun Sekolah Minggu di Udara yang pertama kali. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Keren banget ya. Terasa ya, nggak terasa ya. Iya. Luar biasa, Tuhan tolong kita. Ya Betul. Tante ya. Jadi berkat buat adik-adik semua. Betul. Nah, Kak Vita, Iya. kalau kemarin kan kita udah Bible Challenge. Bible Challenge. Ah. Nah, sekarang kita mau ikut yang viral itu. Oh, yang lagi viral itu tuh sekarang. Semua anak-anak lagi viral. Iya, tuh. viral Iya, itu. Ngapain ya itu ya? Ya, kita mau TikTok Birthday Challenge. Nah, Iya. dalam rangka ulang tahun Sekolah Minggu di Udara yang pertama, kita mau adakan TikTok Challenge, TikTok Birthday Challenge. Iya. Jadi semuanya teman-teman ikut berpartisipasi ya. Iya. Nah, nanti contohnya ada nih seperti ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lucu Oke, banget. kayak gitu ya. Keren ya contohnya. Iya. Nah, teman-teman jangan mau kalah sama Iya yang dong. tadi. Namanya challenge ya. Iya. Jadi adik-adik ditantang nih untuk buat juga gaya yang menurut adik-adik gimana. Gaya Iya. sesuai dengan selera adik-adik ya. Boleh sama atau sama mau atau- dikreasiin lagi Iya. lebih boleh lagi. Lebih kreatif lagi Iya. boleh banget. Segera kirim videonya ya. Betul. Nah, sekarang kita mau ucapin sama-sama nih. Sama-sama Iya ucapin nih. selamat Iya, ya. 1, 2, 3. Happy Happy birthday, birthday Sekolah Sekolah Minggu Minggu di di Udara Udara yang yang pertama. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Yeay. Oke, jangan sampai lupa ini kita ayat hafalan. Iya, Ayat hafalan. hafalan, Iya, ya. ayat hafalannya belum. Belum. Dari Keluaran 20 ayat 3. Isinya apa Kak Vita? Jangan ada padamu Allah Allah lain Di di hadapanku. hadapanku. Nah, pendek pasti teman-teman Sudah bisa. hafal pasti. Jangan lupa dikirim ya. Ulangi dulu. Oke, ayat lagi. hafalannya. Iya. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayo kumpulin biar dapat stiker reward. Oke, kita mau nyanyi lagi Mau Tante. menyanyikan Iya, lagu kita mau untuk nyanyi. mengakhiri acara Sekolah Minggu di Di Udara. udara. Lagu ini sebagai penyembahan kita Iya. kepada Tuhan. Yesus Engkau Rajaku, Yesus Engkau Tuhanku, hanya Kau yang ku puja sampai
sesuai lagu ini. Hanya Engkau, Raja kami. Hanya Engkau, Tuhan kami. Hanya Engkau yang patut kami sembah. Tuhan Yesus, tolong kami. Walaupun adik-adik yang saat ini sedang menonton acara ini, ada yang masih usia sangat-sangat muda, tetapi Engkau dengan Roh-Mu yang kudus dapat berbicara dalam hati mereka, bahwa mereka hanya boleh menyembah kepada Tuhan saja. Tuhan, jikalau ada di antara adik-adik yang nonton, pada saat ini mereka sudah melakukan idola-idola yang tidak berkenan kepadamu. Mereka mengidolakan game atau hal-hal yang lain. Tuhan, ampunilah mereka. Ampunilah. Kami hanya mau menyembah kepada Tuhan. Tolong kami untuk bisa disiplin dalam hidup ini. Ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani seperti menonton acara-acara seperti pada saat ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami, tolong juga para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka agar mereka boleh bertumbuh, anak-anak ini dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan yang berkenan di hati Tuhan, karena mereka mau mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami serahkan hidup kami. Hamba-Mu menyerahkan hidup dari semua anak-anak yang nonton acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya anugerah dari Tuhan selalu menaungi mereka ya Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Happy Sunday. God bless you. God bless you.